PT Bumi Resources Minerals Tbk atau BRMS menghabiskan dana eksplorasi sebesar 3,2 juta dolar Amerika Serikat pada kuartal keempat 2025. PT Bumi Resources Mineral Tbk atau BRMS menghabiskan dana eksplorasi sebesar 3,2 juta dolar Amerika Serikat pada kuartal keempat 2025. Dana tersebut digunakan untuk kegiatan eksplorasi dan operasi produksi melalui 5 anak usaha perseroan. PT Bumi Resources Minerals Tbk atau BRMS menghabiskan dana eksplorasi sebesar 3,2 juta dolar Amerika Serikat pada kuartal keempat 2025. Berdasarkan keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia, dana eksplorasi terbesar diserap PT Gorontalo Mineral sebesar 1,81 juta dolar Amerika Serikat untuk proyek emas dan tembaga di sejumlah prospek di Blok Tombulilato. Sementara PT Citra Palu Minerals mengalokasikan sekitar 747.000 dolar Amerika Serikat untuk eksplorasi emas di Sulawesi Tengah dan Sulawesi Selatan, termasuk pengeboran di prospek River Reef Watu Putih dengan total 356 titik bor hingga akhir Desember 2025. Lalu dari PT Dairy Prima Mineral mencatat biaya operasi produksi sebesar 21.000 dolar Amerika Serikat tanpa aktivitas eksplorasi baru karena prospek anjing hitam telah memasuki tahap operasi produksi. Sementara prospek Lai JH terus dikembangkan melalui pengeboran deliniasi sumber daya untuk meningkatkan klasifikasi cadangan mineral. Eksplorasi juga dilakukan PT Linga Mineral Resources dengan dana 338.000 dolar Amerika Serikat di sejumlah prospek proyek ABO. Terakhir, PT Suma Hexa Sinergi menggelontorkan 277.000 dolar Amerika Serikat untuk operasi produksi emas dan perak di wilayah Pasir Karang dan sekitarnya. Adapun, langkah ini mencerminkan fokus BRMS dalam memperkuat basis sumber daya mineral jangka panjang. Berbagai sumber IDX Channel. PT Catur Karda Depo Bangunan Tbk atau Depo membidik kinerja yang lebih positif di tahun 2026 dengan menetapkan target pertumbuhan pendapatan yang ambisius. Manajemen perusahaan yang bergerak di sektor retail bahan bangunan ini menetapkan target kenaikan pendapatan hingga sekitar 10% dibandingkan tahun sebelumnya. PT Catur Karda Depo Bangunan Tbk atau Depo membidik kinerja yang lebih positif di tahun 2026 dengan menetapkan target pertumbuhan pendapatan yang ambisius. Menurut Depo, perencanaan strategis serta ekspansi usaha diharap dapat mendorong pertumbuhan kinerja yang lebih solid sepanjang tahun ini. Perseroan menyatakan bahwa target tersebut akan dicapai melalui kombinasi strategi ekspansi jaringan gerai serta penguatan portofolio produk. Perusahaan juga terus mengembangkan kanal penjualan untuk menjangkau konsumen lebih luas baik di wilayah urban maupun area yang berkembang. Upaya ini sejalan dengan kebutuhan rumah tangga dan sektor proyek yang terus mencari pasokan bahan bangunan berkualitas serta layanan yang modern. Strategi ekspansi ini sebelumnya juga terlihat dari rencana Depo membuka beberapa gerai baru di berbagai wilayah sebagai bagian dari upaya memperluas basis pelanggan. Ekspansi gerai di luar Jawa menjadi fokus lain perusahaan untuk menangkap peluang pertumbuhan pasar lokal di daerah yang berkembang cepat. Selain itu, perinvestasi modal usaha juga diarahkan untuk meningkatkan efisiensi operasional serta memenuhi kebutuhan pasar yang kian dinamis. Dengan target pertumbuhan pendapatan sebesar 10% di tahun 2026, Depo berupaya mempertegas komitmennya untuk memanfaatkan peluang di pasar bahan bangunan domestik. Strategi pengembangan jaringan serta kekuatan produk menjadi pilar utama pencapaian target ini. Meski menghadapi tantangan daya beli dan kondisi ekonomi makro, optimisme perusahaan tetap tinggi untuk menyentuh angka pertumbuhan yang ditetapkan. Berbagai sumber IDX Channel. PT Integra Indo Kabinet Tbk terus menjadikan pasar ekspor sebagai pilar utama pendapatannya di tengah kondisi global yang dinamis. Perusahaan furnitur dan produk kayu ini menegaskan bahwa kontribusi pasar luar negeri, terutama ke Amerika Serikat, tetap menjadi fokus strategis di bisnisnya. PT Integra Indo Kabinet Tbk terus menjadikan pasar ekspor sebagai pilar utama pendapatan di tengah kondisi global yang dinamis.
Pasar ekspor selama ini menyumbang lebih dari 90% pendapatan Wood, sehingga strategi pengembangan di luar negeri dinilai sangat penting untuk pertumbuhan kinerja perusahaan. Manajemen kini menargetkan peluang baru di Amerika Serikat sambil tetap melanjutkan diversifikasi ke negara tujuan ekspor lainnya. Meski belum merinci capaian kinerja terbaru secara detail, Investor Relations Wood menjelaskan bahwa Amerika Serikat menjadi tujuan utama produk furnitur dan komponen kayu Indonesia dari perusahaan itu. Permintaan di pasar Amerika Serikat dianggap masih kuat meskipun ada tantangan dari kebijakan tarif impor yang berubah-ubah seperti tarif resiprokal atau tambahan dari pihak berwenang. Wood melihat adanya peluang pertumbuhan di segmen ini karena kebutuhan konstruksi dan retail furnitur di Amerika Serikat masih menunjukkan traksi positif. Strategi pengembangan ekspor Wood juga meliputi upaya diversifikasi ke pasar lain sehingga tidak terlalu tergantung pada satu negara tujuan. Hal ini menjadi penting mengingat tantangan bisnis global seperti persaingan harga serta regulasi perdagangan yang dapat berubah cepat. Dengan memperluas pasar ke sejumlah negara di Asia dan Eropa, perusahaan berharap dapat mengatasi risiko yang muncul dari terkonsentrasinya perdagangan hanya ke satu wilayah. Dengan tetap mengandalkan pasar ekspor seperti Amerika Serikat sebagai kontributor utama pendapatan, Integra Indo Kabinet mencoba menempatkan diri sebagai pemain furniture dan komponen kayu yang relevan di panggung global. Fokus ke pasar Amerika Serikat serta ekspansi ke negara tujuan baru menjadi bagian tak terpisahkan dari strategi pertumbuhan di tahun 2026. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, kita beralih ke update IHSG hari ini pasca penutupan sesi pertama di tanggal 12 Januari 2026, di mana IHSG bergerak menguat 0,13% ke level 8.947,96 dan dibuka di level 8.991 dan sempat menyentuh level tertinggi di 9.000. 359 saham menguat, 311 saham melemah, dan 141 saham stagnan. Dari top gainers pemirsa, atau saham-saham yang mengalami penguatan tertinggi antara lain ada Antam yang mengalami penguatan di 4,13%, PWON menguat di 13,64%, Mina menguat di 5,69%, dan BRMS menguat di 3,66%. Selanjutnya dari top losers pemirsa ada dari Raja yang melemah 6,17%, Inet melemah di 9,01%, Ratu melemah di 5,15%, dan Pani melemah di 3,07%. Dari pergerakan sektoral pemirsa ada konsumsi non-primer yang menguat di 2,9%, transportasi dan logistik juga menguat di 2,35%, sementara infrastruktur melemah di 1,06%, begitu juga dengan keuangan yang melemah di 0,5%.